Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Selanjutnya, jika dua kekuatan iblis terhubung, kesulitan pertempuran akan meningkat pesat, jadi pilihan terbaik adalah menyingkirkan bala bantuan terlebih dahulu. Seharusnya ada di sana. Long Haoshen mengangkat satu jari, menunjuk ke bagian gunung di sisi lain, karena sebuah rongga ada di atasnya, itu tidak dapat dilihat dengan sangat jelas, tetapi menurut informasi peta, gua itu harus berada di arah ini. Tepat pada saat itu, desisan bergema keras dan tiba-tiba, suara desisan yang menyusut di telinga bergema di seluruh pegunungan, bergema beberapa saat demi satu dan menyebabkan semua orang merasa kedinginan di seluruh tubuh mereka. Desisan keras tidak berhenti pada saat itu, tetapi desisan keras bergema satu demi satu, membawa kegembiraan yang semakin berbeda. Bersama dengan peningkatan suara, tampaknya pegunungan bergetar karena desisan. Gelombang suara yang keras bahkan menyebabkan beberapa batu pecah, meluncurkan suara benturan yang mengerikan. Semua orang tanpa sadar menutup telinga mereka sendiri, jantung berdebar yang dimiliki setiap orang dari suara-suara ini menyebabkan ketakutan yang kuat dari lubuk hati mereka. Secara khusus, wajah beberapa gadis sudah pucat. Desisan kekerasan berlangsung tidak kurang dari 1/4 jam, sebelum secara bertahap berhenti. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang melukai, itu menghasilkan efek yang menakutkan di pegunungan yang luas ini. Seharusnya itu berasal dari gua berdesis sunyi. Jika suara yang datang dari gua begitu keras, aku khawatir kita akan tuli di dalamnya. Luxi berbicara dengan nada jelek. Penyihir spasial dari pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat, Yi Jun, menyatakan, ini cukup masalah. Sihir spasial saya dapat memotong suara sampai batas tertentu, tetapi ini akan menghabiskan energi spiritual saya dari waktu ke waktu, jadi saya khawatir saya tidak dapat bertahan lama. Saya seharusnya bisa memotongnya dengan durasi 5 menit dan hanya itu. Jika kita menganggap bahwa saya tidak bertarung dan melakukannya hingga batas saya harus bisa bertahan selama 10 menit. Long Haoshen mengangguk, dan bertanya, siapa lagi yang bisa menghalangi suara itu menghalangi jalan kita? Mereka saling memandang berturut-turut, dan pada akhirnya, orang yang berbicara adalah Chen Yinger. Saya memiliki 2 kristal magis atribut spasial, yang seharusnya dapat menyebabkan Magdul berubah menjadi binatang ajaib spasial dari langkah ke-6. Dia seharusnya bisa melindungi kita selama beberapa waktu dengan itu. Hanya saja, saya memperkirakan bahwa saya hanya akan dapat bertahan selama 5 menit. Jika saya cocok dengan Yi Jun, kami akan bisa bertahan selama 15 menit. Masalahnya adalah saya hanya memiliki 2 di antaranya. Long Haoshen mengangguk, dan menyatakan, ayo pergi. Kita harus menemukan gua itu terlebih dahulu, dan membicarakannya lagi kemudian. Jika kita tidak dapat menangani masalah suara desisan kekerasan di dalam, kita harus menyerah pada misi penjelajahan dan pergi. Turun gunung secara alami jauh lebih cepat daripada untuk mendakinya, dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya mencapai sisi lain gunung. Namun, mereka masih belum bisa melihat keberadaan puncak gunung. Tepat ketika mereka mulai mencari gua berdesis sunyi, desisan keras terdengar sekali lagi. Karena jarak yang pendek, pada saat suara mendesis bergema lagi, semua orang merasa pusing dan bergegas untuk berkumpul, memanfaatkan energi spiritual masing-masing untuk melindungi diri dari suara, mengisolasi diri dari gelombang suara ini sejauh mungkin. Namun, suara mendesis ini jelas ternyata tidak mudah ditangani. Gelombang suara yang sangat kuat tidak hanya melewati telinga mereka, menyerang mereka, tetapi juga menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Dari guncangan, energi spiritual di tubuh mereka juga dikonsumsi. Gelombang suara jelas meningkat kekuatannya, tetapi masih belum seolah-olah mereka sama sekali tidak tahan. Bagaimanapun, bagian terbesar keributan ini berasal dari gema pegunungan. Pada saat yang tepat ini, beberapa sosok tiba-tiba mengebor pada jarak 50 meter dari mereka. Menutupi telinga mereka dengan energi, mereka mencoba yang terbaik untuk menahan suara itu. Iblis. Mengebor lebih dulu secara mengejutkan adalah iblis bengis, diikuti oleh 2 penyihir iblis ramping yang membawa tongkat hitam. Di belakang mereka ada 5 atau 6 iblis lagi.
Iblis kecil ini memiliki penampilan yang menyedihkan, mulut, hidung, dan sudut mata mereka mengeluarkan darah hitam, jelas disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak mampu menahan gelombang suara mengerikan yang ditransmisikan dari bagian dalam gua berdesis. Long Hao Shen melambaikan tangannya ke depan, dan asasin dari pasukan pemburu iblis keempat, Han Daoxi, tiba-tiba berlari ke depan sambil menyebabkan riak perak muncul di udara. Iblis-iblis ini jelas dalam keadaan lemah, dan Long Hao Shen tidak berharap untuk mendapatkan informasi apapun dari mulut mereka, lebih memilih untuk membuangnya secepat mungkin. Luxi menggumamkan beberapa mantra dengan keras, memegang tongkat tangannya tinggi-tinggi dan cahaya bergelombang emas menyebar, menutupi semua orang di dalamnya. Segera, perasaan gelisah yang mereka miliki dari desisan berkurang. Ini adalah sikap meditasi seorang healer. Desisan masih berlanjut selama 1/4 jam sebelum berhenti dan 13 anggota dari 2 regu pemburu iblis segera merasa seolah-olah terbebas dari beban yang besar. Setelah mereka semakin dekat, desisan juga meningkat kekuatannya. Meskipun demikian, mereka mengandalkan energi spiritual mereka sendiri untuk memblokirnya, dan dapat menanggungnya pada akhirnya meskipun itu dengan susah payah. Mencari di sekitar area tempat iblis-iblis itu muncul, Long Hao Shen dan rekan satu timnya akhirnya menemukan tujuan mereka, gua berdesis. Daripada mengatakan ini adalah gua, orang harus mengatakan bahwa itu adalah celah. Celah itu lebarnya 3 meter, tinggi 6 atau 7 meter dan interiornya gelap gulita. Dengan kedalaman yang tidak diketahui, retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi dinding gua, jelas terbuat dari gelombang suara yang menakutkan. Menggunakan energi spiritualnya dalam upaya untuk memeriksa kekerasan batu itu, dia berpikir bahwa itu bahkan lebih sulit daripada granit. Setelah mengamati tempat ini, semua orang memandang Long Hao Shen dan Lin Xin dengan sedih mengeluh, misi yang diberikan aliansi kepada kami ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak menjelaskan kepada kami bahwa gua berdesis sunyi adalah tempat yang menakutkan. Kami belum datang dengan persiapan sama sekali. Setelah merenung sejenak, Long Hao Shen berkata sebagai tanggapan, dari perkiraan saya, pasukan iblis tidak akan mengirimkan penguatan selama 3 hari mendatang. Bagaimana dengan ini semua orang akan menuju ke sisi gunung dan beristirahat di sana sementara saya akan mencoba mencari tahu intensitas suara mendesis yang datang dari dalam gua dan untuk memperkirakan berapa lama kita akan dapat bertahan menggunakan kemampuan kita sendiri. Kapten, Anda adalah pemimpin seluruh tim. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menghadapi bahaya seperti itu sendirian? Saya harus menjadi orang yang melakukan ini jika saya bisa menanggungnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi salah satu dari kita. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, segera bereaksi, itu tidak akan berhasil tidak ada yang tahu apa atau siapa yang ada di dalam gua ini, dan Anda tidak memiliki kekuatan pertahanan. Jika Anda bertemu dengan iblis bengis lain, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menjadi orang yang pergi ke dalam gua, itu adalah pilihan terbaik. Saya tidak akan menembus terlalu dalam jika saya merasakan bahaya, saya akan segera mundur dan hanya itu. Lin Xin, siapkan beberapa tindakan balasan terhadap semburan suara ini. Kita harus menemukan cara untuk mengisolasi diri dari suara ini, atau kita akan terhalang olehnya. Oke. Apa itu pemimpin sejati? Seorang pemimpin sejati adalah orang yang akan mengambil peran paling berbahaya selama misi. Ini adalah alasan utama mengapa Long Hao Shen mendapat persetujuan orang lain. Long Hao Shen mencubit tangan Keier, mengisyaratkan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja, dan menuju ke gua dengan langkah besar. Gua itu sangat gelap, tapi itu tidak masalah bagi Long Hao Shen. Peri elemen cahaya Yating terbang di depannya, dan cahaya keemasan tipis yang dilepaskan dari tubuhnya yang halus segera menerangi sekeliling. Setelah dia masuk hanya selusin meter ke dalam gua, 2 mayat iblis kecil muncul di depan mata Long Hao Shen. Mengabaikan mereka, Long Hao Shen melanjutkan perjalanannya ke dalam gua. Tentu saja, dia tidak akan berencana untuk menembus terlalu dalam ke dalam gua, di mana suara mendesis yang harus dia tanggung akan jauh lebih keras, dan hal yang sama berlaku untuk intensitasnya. Aliran udara padat mengalir di dalam gua tempat ini jauh lebih dingin daripada dunia luar, dan udaranya juga jelas lebih berlumpur. Long Hao Shen maju perlahan,
dengan hati-hati mengamati dinding batu di sekitarnya saat dia melakukannya. Dia memperhatikan bahwa tidak ada jejak dinding batu yang telah dirusak, bahwa mereka tampaknya telah terbentuk secara alami dan bahwa dinding batu ini memiliki kesamaan dengan sisa gua. Ada banyak retakan di atasnya, berasal dari getaran intens suara mendesis. Tidak ada jalan setapak di hadapannya, hanya lantai yang terjal, membuatnya semakin sulit untuk maju. Tidak ada pencahayaan jenis apapun di dalam gua, yang terletak di celah tidak beraturan di pemeliharaan dan hanya diterangi oleh esensi cahaya yang secara alami dilepaskan dari tubuh Yating. Long Hao Shen dengan demikian hanya bisa melihat sekelilingnya pada jarak 10 meter. Saat Long Hao Shen maju, dia diam-diam menghitung jarak total yang terpisah dari pintu masuk. Tiba-tiba, celah besar muncul di depannya, setelah dia berjalan sejauh sekitar 200 meter. Celah ini terlihat sangat dalam, sampai-sampai orang tidak bisa melihat dasarnya. Melambaikan pedang Roh Kudus ke depan dan mengarahkan duri cahaya di celah, Long Hao Shen mengamati situasi beberapa belasan meter di celah, dengan bantuan cahaya yang dipancarkan darinya. Menghela nafas, kejutan segera muncul di wajah tampan Long Hao Shen. Di celah itu ada beberapa jepretan bergerigi, dan pada kenyataannya, ada beberapa lokasi yang bisa dia gunakan untuk turun ke dalam, tetapi yang lebih penting, dia tidak dapat menentukan seberapa dalam itu. Selanjutnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang tumpul berkibar di sekitar celah ini. Jejak energi spiritual ini ringan, tetapi membawa aura yang ganas, seolah-olah itu milik monster pemakan manusia. Selain dua iblis kecil di pintu masuk, Long Hao Shen belum pernah melihat mayat iblis lainnya. Sangat mungkin bahwa klan iblis telah menembus jauh ke dalam gua ini, jadi dia tidak maju lebih jauh. Ada apa dengan celah ini pada akhirnya? Celah ini luas, tetapi setiap tempat di dalamnya tertutup bebatuan tajam. Berpikir bahwa jika dia bertemu dengan musuh yang kuat di medan seperti ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menampilkan bagian sekecil apapun dari kekuatannya, dia tidak bisa menahan kerutan alisnya. Yang berarti bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menembus jauh ke celah di depan matanya. Justru dari arah inilah suara mendesis yang keluar dari gua berasal. Tidak mengambil risiko untuk masuk lebih dalam ke dalam, Long Hao Shen mundur beberapa langkah, melihat ke bagian dinding yang bisa dia gunakan untuk bersandar padanya dan menemukan tempat yang relatif mulus untuk duduk, mengambil sikap tenang saat dia mengumpulkan pikirannya. Karena gua berdesis sunyi adalah tempat yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, metode teraman adalah menghindari sejauh mungkin untuk tetap berada di kisaran tempat-tempat berbahaya. Waktu jeda ini tidak berlangsung lama, dan pada saat seri ketiga suara desisan yang mengerikan dimulai, reaksi pertama Long Hao Shen adalah mengendurkan napas. Alasan mengapa dia melonggarkannya bukanlah pengurangan tingkat bahayanya, tetapi karena masalah waktu. Masing-masing dari tiga rangkaian suara mendesis tampaknya telah terjadi dengan interval waktu yang sama dari yang sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka perlu memiliki setidaknya waktu persiapan yang cukup. Jika mereka tidak yakin pada diri mereka sendiri pada saat suara mendesis dimulai, tingkat masalahnya akan jauh lebih besar. Namun, hanya untuk waktu yang sangat singkat Long Hao Shen mengendurkan napas. Seperti yang dia harapkan, tingkat bahayanya jauh lebih besar setelah memasuki bagian dalam gua. Suara tajam yang menusuk telinga membuat seluruh gua bergetar hebat, dan Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Shen. Perlindungan suci adalah kemampuan yang segera dilepaskan Long Hao Shen, melakukan yang terbaik untuk memblokir suara sedih. Sambil membela diri dengan perhatian khusus, dia menyebarkan energi spiritual cair di seluruh tubuhnya, melawan desisan dengan seluruh kekuatannya. Selain fakta bahwa suara-suara ini terdengar lebih menyedihkan daripada ketika mereka berada di luar, Long Hao Shen merasakan beberapa perbedaan yang berbeda di dalam gua. Mengenai suara sedih ini, alasan perbedaan penting ini dibandingkan dengan luar adalah bahwa di dalam gua, suara mendesis akan lebih terkonsentrasi. Kekuatan yang dihasilkan gerakan mereka sangat besar, dan getaran kekerasan ini tampaknya benar-benar merobek Long Hao Shen hingga hancur. Gelombang seismik mengerikan yang dihasilkan sejauh menyebabkan retakan muncul dengan cepat di mantel suci, yang menyebabkan rusaknya pelindung suci. Kecepatan penyebaran gelombang suara memang sangat cepat.
Ketika Long Hao Shen merasakan pembentukan celah melalui hubungan mentalnya dengan pelindung suci, dia segera melepaskan pelindung cahaya ilahi untuk memperkuatnya. Tetap benar-benar tidak bergerak dan melakukan yang terbaik untuk mengoperasikan energi spiritualnya agar tetap dalam keadaan yang paling stabil, ia melepaskan pelindung suci kedua di sekelilingnya. Sebuah wawasan seringkali hanya akan muncul untuk waktu yang singkat, tak lama kemudian, mantel suci kedua juga pecah. Meskipun suara mendesis di dalam gua itu mengerikan, Long Hao Shen masih dan bagaimanapun juga merupakan ksatria langkah kelima. Karena iblis bengis hampir tidak bisa menahan suara mendesis ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan hal yang sama? Dengan bantuan gelombang wawasan misterius ini, Long Hao Shen tidak memiliki sensasi berkedut sedikit pun. Sebaliknya, pancaran di mata emasnya semakin menyala dan menjadi semakin cemerlang. Mantel cahaya tidak lain adalah kemampuan ksatria penjaga dari langkah ketiga. Dengan kultivasi energi spiritual Long Hao Shen saat ini, tidak sulit untuk menyebarkannya dengan diameter 100 meter, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa dia mendapat bantuan dari peri elemen cahaya Yating. Sampai pelindung suci ini hancur sekali lagi, Long Hao Shen tetap sama sekali tidak bergerak, dan tidak mencoba apapun, hanya mencoba untuk mendapatkan ledakan wawasan ini, tidak membiarkannya pergi, dan merasakannya melalui indranya dalam diam. Jauh di dalam batinnya, dia merasakan sukacita yang intens ketika sensasi ini menjadi semakin berbeda, perasaan sukacita juga menguat tanpa batas. Spiritual internal telah mencapai tingkat ke-99, Long Hao Shen bisa disebut ksatria paling berbakat yang pernah ada di seluruh benua. Mempertimbangkan fakta ini bersama dengan kapasitas mental bawaannya yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa di luar dari Keir, tidak ada yang mungkin bisa menandinginya dalam aspek persepsi dan pemahaman. Orang-orang yang siap akan selalu menjadi orang-orang yang mengambil peluang. Dengan ledakan pemahaman ini, Long Hao Shen secara bertahap mengungkapkan senyum di wajahnya. Pada saat suara mendesis menghilang, Long Hao Shen merasa kecewa bukan sebaliknya, tetapi ledakan pemahaman ini tidak akan pernah bisa lari darinya lagi, karena itu sudah menjadi bagian keseluruhan dari pemahaman Long Hao Shen. Cahaya ungu muda muncul di garis depan Long Hao Shen, dan pada saat berikutnya, dia menghilang tanpa dasar dari kedalaman gua. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen muncul di sisi Hao Yue. Pada saat ini, kedua regu pemburu iblis sedang bekerja sama dalam membangun gua batu sederhana untuk memotong suara. Kemunculan tiba-tiba Long Hao Shen menyebabkan semua orang ketakutan, hampir mengeluarkan senjata mereka dengan agresif. "Ini saya," Long Hao Shen bergegas berkata. Melihatnya, semua orang tidak bisa membantu tetapi membuka mata lebar-lebar, dan bahkan Keir tidak terkecuali. Itu karena metode yang dia gunakan untuk muncul begitu tiba-tiba terlalu tidak biasa. Bagaimanapun, dia adalah seorang ksatria, dan bukan ahli dalam kamuflase seperti seorang asasin. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman, karena kita semua berasal dari sisi yang sama, saya tidak perlu menyembunyikannya dari kalian, tetapi saya berbagi kontrak darah dengan Hao Yue, dan dengan demikian, melalui hubungan antara pembuluh darah kita dapat berteleportasi di sisi satu sama lain. Untuk alasan ini, saya dapat mengatakan bahwa tidak peduli bahaya apa yang saya hadapi, selama Hao Yue ada di luar, saya memiliki jaminan untuk bisa melarikan diri. Anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 masih lebih baik, tetapi di luar dari Li Xin, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit merasa seolah-olah mereka dihadapkan dengan orang aneh. Mereka bahkan merasa kecewa karena mereka bukan bagian dari pasukan pemburu iblis yang sama dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen menyatakan, seperti yang kami antisipasi, suara mendesis akan menjadi lebih kuat di dalam gua, dan membawa gelombang suara dan getaran yang keras, efisien dalam bentrokan dengan energi spiritual. Namun, saya melakukan tes saat itu, ketika menghadapi putaran terakhir suara mendesis, saya kira-kira kehabisan 20% dari energi spiritual saya. Karena ada perbedaan dalam kekuatan setiap orang, saya memperkirakan bahwa itu paling banyak akan menghabiskan 40% dari energi spiritual kalian. Persen dari energi